Ini selama bulan Ramadan ini ternyata banyak cerita horor, Pak. Aku kemarin-kemarin tuh diceritain sama teman-teman. Oke. Ini justru kejadian itu siang. Siang. Biasanya kan kalau jin gitu kan atau demit kan keluarnya malam gitu ya. Ini enggak, siang-siang, panas-panas itu. Jadi ceritanya ada beberapa temanku tuh, aku nggak mau nyebutin namanya ya. Ada empat orang itu lagi keluar. Lagi katanya tuh pengennya muter-muter gitu, nggak tahu yang dicariin apa gitu. Muter-muter lewat kota-kota. Tahu-tahu ini motor belok-belok sendiri, Pak. Motor. Iya, jadi motornya mereka berempat kan boncengan gitu ya. Itu Bonceng dua motor. berempat. Itu apa itu? Boncengnya dua-dua. Oke. Jadi motornya ini belok-belok sendiri. Oke. Jadi naik Tesla apa itu, Pak? Hah? Naik Tesla. enggak, naik motor, Naik real motor gitu loh. Oke. Motor matic gitu. Tahu belok terus mereka ini kehilangan kesadaran, ngeblank gitu, ngelepas helm, duduk pesen es teh. Selamat datang di podcast Pasar Romo. Selamat datang di podcast Pasar Romo. Di episode 11 akhirnya bisa ngonten terus-terusan tanpa ada capeknya. Ya. Gimana kabar teman-teman? Semoga kalian sehat semua ya. Soalnya di sini masih banyak yang sakit. Sakit apa, Pak? Sakit pilek, batuk, demam gitu. Oke. Soalnya musimnya lagi kurang enak, hujan yang gak hujan, panas gak panas, Puasa nggak puasa? puasa gak puasa. Terus ini selama bulan Ramadan ini ternyata banyak cerita horor, Pak. Aku kemarin-kemarin tuh diceritain sama teman-teman. Oke. Ini justru kejadian itu siang. Siang. Biasanya kan kalau jin gitu kan atau demit kan keluarnya malam gitu ya. Ini enggak, siang-siang, panas-panas itu. Jadi ceritanya ada beberapa temanku tuh, aku nggak mau nyebutin namanya ya. Ada empat orang itu lagi keluar. Lagi katanya tuh pengennya muter-muter gitu, nggak tahu yang dicariin apa gitu. Muter-muter lewat kota-kota. Tahu-tahu ini motor belok-belok sendiri, Pak. Motor. Iya, jadi motornya mereka berempat kan boncengan gitu ya. Itu Bonceng dua motor. berempat. Itu apa itu? Boncengnya dua-dua. Oke. Jadi motornya ini belok-belok sendiri. Oke. Jadi naik Tesla apa itu, Pak? Hah? Naik Tesla. enggak, naik motor, Naik motor. real motor gitu loh. Oke. Motor matic gitu. Tahu belok terus mereka ini kehilangan kesadaran, ngeblank gitu, ngelepas helm, duduk pesen es teh. Setannya tuh bisa siang gitu, kena sirup. Bayangin, bahaya sekali untuk berangkat Astaga. puasa-puasa ini. Itu gendam. Itu apa Gendam ya? Jenis setan apa yang kalau munculnya siang-siang dan bulan puasa lagi utamanya bisa ngebikin auto belok motor, Jadi autopilot gitu autopilot motornya. belok ke warteg, Terus pesen gitu. nah baru sadar udah habis 3 mangkok. Bisa 3 mangkok. Maaf Bu, saya puasa gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi untung ini selama bulan puasa ini aku belum pernah dapat pengalaman supernatural kayak teman-temanku gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Pak? Kebetulan Selama puasa ini. Selama puasa ya apa ya, Pak? Berjalan sebagai masna mestinya. Selama ini kita take hari ke-15, Pak. Teman-teman saya itu yang Kok ke-15 ini udah minggu ketiga ini kita ini. minggu ketiga. Minggu ketiga. Iya. Sorry, kemarin. Sorry. Oh, hampir hari raya ya kita ya, tinggal 1 minggu lagi berarti ya. Nah, ini banyak teman-teman ini yang biasanya udah pada nginfoin, udah pada teriak-teriak, wah mokel. Tuh Kangen sarapan gitu. Yes. Info sarapan. Nah, Info sahur. Udah nggak ada, Pak. HP dengan bijaknya diem tanpa notifikasi ajakan mokel. Saya tanya satu-satu kan, kenapa nggak ada info nih sama sekali nih? Mereka bilang katanya mereka full puasa, Pak. Saya curiga nanti setelah hari raya mereka jadi ghost, Pak. Gas Akira bukan? Naik motor RWP. Saya akan konser di London. Mengatakan telak. Gak Ini percaya. Angkernya Jatim gitu ya. Jatim ini gak bisa buat mainan. Iya, bener. Banyak pendekar, banyak ahli agama. Kurang cerah gimana nih Jawa Timur? Adem ayam, Pak. Adem ayem, terlindungi semuanya, aman. Aman. Agama Tanpa lancar, setan. gak ada yang mokel, Nggak ada yang setan mokel.
Setan bersih. Pada dicuci kayaknya setan bersih. Jadi mikirin setan-setan ini gimana ya kerjaan. Kalau kita di dunia ini kan jadi manusia biasa kerja waktu hari puasa dapat THR, Pak. Nah, sedangkan setan-setan ini dikurung, Pak. Ngapain dia kerja nggak dapat THR dong, Pak? WFH. Oh, WFH. Di neraka. WFH. Dia mengontrol autopilot. Jadi di hack. Motornya temen lu di hack. Jangan kalian dilihat, tolong di pusar kalian dicek sekarang juga, dicek GPS-nya dicek itu di pusar kalian ada tanda-tanda aneh nggak? Jangan-jangan itu chip dari setan, guys. Nah, kalau di pusarnya kalian tuh ada lingkaran hitam melingkar gitu, hati-hati. Jinchuriki kalian. Di Naruto. Aduh. Gimana nih cerita horor selain Ramadan ada nggak sih? Gak ada. Jarang sebenarnya, jarang ya kalau yang di malam-malam gini. Cuman ini aku ketemu lagi sama teman-temanku pas kapan hari itu. Dia cerita ini adalah kejadian masa kecilnya. Oke. Jadi ini adalah salah satu temanku kecil. Kejadiannya ini di antara tahun 2010-2011. Oke. Lama juga ya, Pak? Ya, itu kira-kira waktu umur SMP. Aku sama dia SMP. Oke. Pas SMP, kejadiannya tuh pas dia lagi di rumahnya kakeknya. Ada tahlilan, jadi keadaannya tuh jamnya tuh habis maghrib gitu. Mungkin kira-kira jam 6:30 atau jam 6 lebih begitu kan. Karena di rumah ini kondisinya tuh ramai banget pada tahlilan, repot gitu kan. Akhirnya si bocil-bocil yang tadi, si A sama si B ini katakan namanya siapa ya namanya enaknya ya? Aris sama si Bayu gitu. Si Aris. AP dari coba Z sama Y, Pak. Aduh, repot. Iya, sepakat. Itu. Aris sama si Bayu ini disuruh sama para ibu-ibu ini buat jaga keponakannya. Keponakan ya nyebutnya, benar keponakan. Waktu itu si Aris ini gendong keponakannya dari dalam rumah ke depan rumah. Nah, di depan rumah ini si Bayu nyusul karena mereka nih berdua saudara dan satu umur juga. Si Bayu tuh nanyain si Aris gini, kamu arep nang di? Mau kemana? Mau kemana? Wah, nggak ngerti yo. Iki naik digedongnya di gawane di bayi. Dibawa kemana ini bayi-bayi ini? Dijual, Pak. Ya. Kriminal. Anak sekecil itu udah kriminal ini. Nah, ini si Aris ini. Nah, itu kan dibawa kemana akhirnya? Akhirnya dibawa ke rumah tetangga. Itu sebelah rumah mbahnya, kakeknya tadi. Pas di depan rumah itu, ya kan nimang-nimang adiknya tadi. Karena itu rewel. Dia nangis terus gitu. Pas di depan rumah si balita ini, dia tuh nunjuk-nunjuk ke arah gang yang ada di sebelah rumah kosong tadi. Nunjuk sambil. Itu bayinya umur berapa kira-kira, Pak? Masih balita 4 atau 3 tahun gitu. Masih kecil banget pokoknya. Oh, 2 tahun lah mungkin ya. Ya, katakan segitu. Itu nunjuk-nunjuk di dalam gang sambil ngomong gini, Edi gitu. Itu gak gagu ya, Pak? Hah? Gak gagu. Gak gagu. Aku malah takut kalau pas dia nunjuk-nunjuk itu sambil ngomong rumus Pythagoras itu. Itu malah ngeri, Pak. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu horor banget. Akhirnya si Aris yang emang anaknya nih iseng, dia kong sama si Bayu. Yuk, sekalian po. Pi. Yuk, telepon gang, dimasukin dalam gang. Gas gitu. Niatnya tuh biar si bayi-bayi nakut-nakutin si anak ini gitu. Ngeresek itu si Aris itu pengennya gitu. Pas masuk dalam gang, dia tuh ngelihat dalam gang itu gelap banget. Gelap banget, terus yang di paling ujung itu cuma ada pintu. Jadi pintunya ngadep ke jalan, ke gangnya tadi. Pas itu dia ngelihat di sebelah kiri kanan itu temboknya tuh pada lumutan. Lumutan kotor gitu. Tapi si Aris tuh ngelihat ada lingkaran putih di sebelah kanannya dia. Ya mungkin jaraknya berapa meter gitulah, masih agak jauh. Pas lihat situ dia curiga, kok aneh yo. Kenapa kok ada lingkaran kecil? Dan itu lingkarannya ya presisi banget itu, bulat. Terus tapi instingnya tuh berkata lain. Instingnya ngomong, feelingnya tuh ngomong kalau di sini tuh bakal ada setan. Akhirnya mulutnya tuh nyeplos juga.
Kulomet. Maksudnya jadi artinya tuh itu loh setan. Itu loh setan. Gitu. Terus si Bayu ya yo hai dari belakang. Jadi kan gangnya sempit. Iya. Jadi mereka bertiga tuh masuknya depan-depanan gitu. Pas hampir sampai lingkaran itu tadi, nggak tahu tuh jarak mungkin saya ingatku itu 5 sampai 6 meter. Lingkarannya tadi lama-lama nih berubah wujudnya. Jadi wujudnya itu lama-lama kayak pocinca. Pocong. Oke. Kasar gitu aja, pocong. Lama-lama wujudnya kayak pocong, dan itu cuma kelihatan dari kepala sampai pinggul. darah pinggul. Itu goyang-goyang, Pak. Jadi dia tuh bukan jadi timbul itu enggak. Tetap menyatu sama dindingnya tadi. Itu goyang-goyang. Jadi kayak animasi 2 dimensi gitu. Kayak gitu. Itu goyang-goyang. Jadi si Aris tuh diem. Oke. Si bayinya tuh nunjuk. Oke. Nunjukin si itu. Titiknya dia. Iya. Adi. Terus Aris diem, dia ngadep ke belakang. Tanya sama si Bayu. Si Bayu ditanya gini, terang toh? Oh. Ternyata Bayu tuh lihat dari belakang. Oke, kalau itu ada. Akhirnya posisinya tadi itu si setannya, si pocongnya tadi geraknya tuh makin cepat kiri kanan gitu. Lari akhirnya. Tapi yang lari tuh si Bayu duluan. Jadi Bayu udah ngibrit lari ke depan gang, disusul si Aris gendong bayi tadi tuh. Terus lari kenceng gitu sampai di depan gang. Mereka berdua ini akhirnya debat. Emang dulu gak? Kamu lihat gak? Oh, aku lihat. Wah, wujudnya pocong gitu. Loh, kok pocong? Si Bayu gitu. Loh, lah emang awakmu dulu ya apa? Kamu emang lihatnya apa? Aku tadi lihat hitam. Ya cuman hitam gitu toh. Di mana? Ya di tembok tadi nempel. Nyatu sama tembok. Loh, kamu dulu pocong. Irang kok. Udah bilang gitu. Akhirnya mereka betul masuk ke dalam rumah. Oh. Terus pas itu lucunya bayinya diem, Mbak. Jadi gak nangis itu. Jadi bayi ini cuma diem. Terus pandangannya kosong. Biasa. Bukan kosong. Berarti yang awalnya si bayi ini nangis, setelah lihat si Poci ini, dia justru diem. Wah, jangan-jangan mainan banget waktu itu. Apa ya? Kok bisa? Itu agak di luar nalar, Pak, menurutku. Karena biasanya anak kecil tuh ketika lihat dedemit, mereka justru kayak anak ketakutan sampai bahkan ada yang sakit beberapa hari dan nangis nggak berhenti. Ini malah kebalikannya, Pak. Kayaknya dia dihibur. Oh, kayaknya. Pocong ini profesinya apa, Pak? Animator. Pocong animator 2 dimensi ya, di tembok gerak-gerak gini. Ternyata dia mangaka. Jangan-jangan ya, Pak. Mungkin, Pak, itu, Pak. Tapi ini gini. Ini ada plot twistnya. Oke. Ini katanya si Aris beberapa waktu lalu itu ternyata si pocong ini ikutan tahlilan. Karena kan posisinya kiri kanan itu. Oke. Oh, saya tidak ikut-ikut, Bapak. Kalau itu saya tidak ikut-ikut, Bapak. Saya tidak berani. Oh, positive thinking, Pak. Positive thinking. Mungkin pocinya itu Muslim. Nah, Muslim. Jin Islam kalau ngomongnya orang-orang gitu. Jin Islam, tapi animator juga. 2 dimensi. Aduh, tadi udah saya sapu ya, Pak, biar kita nggak kena ini ya. Tempelin lagi. Aduh, saya sudah mencoba membersihkan ya kan, baik-baik. Sorry. Ya. Tapi penasaranku, kenapa kok ini ya? Apa namanya? Kok dia nempel gitu loh. Terus yang kedua, kenapa kok Bayu lihat yang lain? Yang itu katanya posisinya sama. Dan waktu aku tanya ke Aris tuh ngomong, nggak ngerti, Pak. Entah itu di belakangnya ada sosok yang warna hitam, entah di sekitar, aku nggak ngerti. Sampai sekarang pun Bayu nggak ngomong gitu. Apa ya kira-kira, Pak? Kok bisa 2 dimensi sosok Poci, 2 dimensi, 2 kepala yang berbeda melihat dengan sosok yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Apa jangan-jangan bener-bener mainan si Poci ini, Pak? Lo tau nggak mainan yang kalau kita lihat dari kiri
wajahnya apa, gambarnya Oh, apa, iya, tahu, yang kanan wajahnya apa. Jangan-jangan dia bukan berubah jadi pocong tapi berubah jadi mainan. Keren. Baru kali ini kan. Tahun segitu para jin-jinannya udah canggih nih. Canggih. Keren nih teknologinya nih. Teknologi macam apa yang dipelajari sama setan-setan gak tahu. Pocong 2 dimensi. Pocong animator. Aduh. Pocong tahlilan. Pocong ya, 2 kata lucu itu, pocong animator. Astaga, ya Allah. Ini kalau kamu sendiri gimana, Pak? Ada nggak cerita aneh-aneh nih? Cerita aneh sih enggak sih, Pak ya. Cuman ini kayaknya kita sampaikan di episode 12 atau ke 18 lagi kayaknya, Pak. Boleh. Udah cukup nih. Cukup, udah berapa menit sih kita ini ngobrol? Ini nggak tahu. Kayak hampir setengah jam. Oke. Hampir setengah jam. Ya mungkin di episode selanjutnya aja, Pak. Oke. Kita berbagi aja, Pak. Mumpung bulan Ramadan berbagi. Ada alasan kita belum punya banyak kontennya lah, Pak. Kita bagi-bagi per episode supaya kita ada bang tiap episodenya, Pak. Ini bukan. Ini serius nih, bukan alasan nih. Cuman ngode ke teman-teman. Siapa tahu punya ada cerita dikirim ke sini. Atau mau jadi narasumber? Boleh. Siapa yang mau datang ke sini buat nyeritain kisah-kisah horor yang tidak seremnya. Daya bye. Dadah.